Temulawak mengandung senyawa kurkumin yang bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk mendapatkan ekstrak sari temulawak, butuh proses panjang nih. Temulawak yang sudah dicuci harus dipotong tipis-tipis. Kemudian dikeringkan dalam oven dengan suhu di atas 70 derajat Celcius. Setelah kering, digiling deh sampai menjadi serbuk halus. Butuh proses lebih lanjut nih, yaitu dengan mengolah temulawak bersama larutan tertentu. Diuapkan, lalu dimasak sampai jadi serbuk padat. Ekstrak temulawaknya sudah diolah jadi minuman segar dengan tambahan gula dan vitamin C. Sip, sekarang waktunya dikalengin deh. Sebelum digunakan, kaleng-kaleng ini mesti dicuci dan disterilkan dulu biar higienis. Dalam semenit, mesin ini bisa menghasilkan 30 kaleng loh. Artinya hanya butuh 2 detik saja untuk mengemas minuman temulawak ke dalam kaleng-kaleng ini. Hebat kan? Selain dalam bentuk minuman, ada juga nih suplemen sari temulawak dalam bentuk kapsul. Bahannya sama-sama ekstrak temulawak. Selain untuk menjaga kesehatan, kandungan kurkumin pada temulawak juga bisa meningkatkan nafsu makan dan membantu penyembuhan dari penyakit demam berdarah. Wah, kalau terbiasa mengkonsumsi ramuan herbal, dijamin deh badan kita pasti sehat. Masih ada lagi nih kebiasaan lain yang bisa membantu kita menjaga kesehatan. Yuk, kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Kebiasaan berolahraga menjadi salah satu cara untuk menjaga kesehatan. Protokol kesehatan tetap harus dijalankan secara ketat dan disiplin, termasuk saat kita berolahraga ya. Menurut Ikatan Dokter Indonesia, masker bisa tetap digunakan untuk aktivitas olahraga dengan intensitas rendah dan sedang, seperti jalan santai atau olahraga. Tapi pakai masker pas lagi olahraga tuh suka terasa pengap. Nah, biar makin nyaman saat berolahraga di ruang publik, Unyil punya inovasi masker keren nih. Masker ini dilengkapi kipas untuk menjaga sirkulasi udara dan memudahkan kita untuk bernapas. Kipas ini juga bikin pandangan kita bebas dari kabut ketika memakai masker. Cocok banget nih buat yang berkacamata. Bantalan pada tepi masker juga bikin nyaman dipakai untuk waktu lama. Masker ini menggunakan filter N95. Artinya, filter ini bisa mencegah penularan virus hingga 95%. Filternya bisa dibongkar pasang loh. Filter ini punya masa pakai selama 7 hingga 10 hari. Tergantung dari aktivitas kita. Habis itu tinggal diganti deh dengan filter baru. Sebagai pelengkap, masker juga dibekali dengan cover pelindung filter. Cover ini cocok digunakan ketika beraktivitas di luar ruangan. Jadi gak gampang kotor. Meski nyaman digunakan untuk berolahraga, masker ini lebih berat dibandingkan dengan masker lainnya. Selain itu, kita perlu mengisi daya maskernya. Masker ini punya daya tahan baterai sekitar 7 hingga 8 jam jika kipas menyala terus. Nah, tinggal dipilih deh masker yang nyaman untuk berolahraga. Yang penting harus sesuai dengan standar ya. Kalau dilihat dari fungsinya sebagai penahan partikel, masker N95 masih yang paling efektif. Bisa menyaring partikel kecil 95 sampai 100%. Kedua, ada masker medis atau masker bedah dengan daya saring 80 sampai 95%. Lalu ada masker kain dengan minimal 2 lapis yang mampu menyaring 50 sampai 70% partikel. Dan yang paling bontot, ada masker scuba dan buff yang maksimal cuma menyaring 5% saja. Ya, meskipun tidak seefektif masker medis, masker kain juga bisa kok jadi pilihan untuk dipakai. Tapi syaratnya harus berbahan kain katun ya, karena lebih rapat daripada jenis kain lainnya. Oh iya, teman-teman tahu nggak gimana sih cara kain dibuat? Kain awalnya dibuat dari gulungan benang yang kemudian dirajut menggunakan mesin, sampai akhirnya terbentuk lembaran kain seperti ini. Gulungan benang dibuat dari serat rayon yang dipintal menggunakan mesin sampai menjadi benang yang tipis tapi kuat. Sebelum dipotong, dibikin dulu nih polanya.
lembaran kain tinggal dipotong-potong mengikuti pola yang sudah dibuat. Tada! Potongan kain sudah siap deh buat dibawa ke bagian garment untuk dijahit. Masker kain yang dibuat di sini terdiri dari 2 lapisan. Untuk bagian dalam yang bersentuhan langsung dengan kulit wajah, ada kain berwarna putih terang berbahan keniting yang dirajut. Lebih lentur dan terasa lembut saat terkena kulit. Ya, mirip sama bahan kaos gitu deh. Untuk bahan luarnya, ada kain berbahan katun yang lebih kaku. Warnanya kelihatan putih kekuningan tuh. Yang tandanya, kain ini sudah diberi lapisan anti air dan anti mikroba. Ini dia, keunggulan masker kain non-medis yang dibuat di pabrik ini. Lapisan anti air dan mikrobanya dijamin bisa mencegah paparan droplet atau butiran air liur menempel pada kain masker. Nih, Unyil buktiin deh. Tuh kan, jadi kayak daun talas. Air di atas cuma menggenang di permukaan kainnya. Wih, keren banget kan? Jangan sampai ketinggalan, siapkan juga tali karet elastis berjenis gilik yang berfungsi sebagai pengait masker ke telinga. Tali karet gilik lebih lentur, gak sakit di telinga, dan lebih kuat. Sip deh, tinggal dibawa ke bagian penjahitan deh. Come on! Proses penjahitan dilakukan secara bertahap, mulai dari menyatukan sisi kanan dan kiri kain masker, memasang tali karet, lalu satukan deh kain bagian luar dan kain bagian dalamnya. Tuh lihat, sudah kelihatan bentuk maskernya kan? Sip deh, setelah masker kain terjahit sempurna, lanjut satu persatu. Masker kain disetrika pakai setrika uap tuh. Selain untuk menghaluskan, proses setrika terakhir ini bertujuan untuk mensterilkan masker kain sebelum dikemas. Pilihan memakai masker kain dinilai lebih ekonomis karena bisa dicuci dan digunakan lagi. Selain itu bisa mengurangi limbah masker yang bahan dasarnya sama kayak plastik. Butuh waktu lama buat terurai. Lagian masker medis kan diprioritaskan untuk petugas medis sebagai garda terdepan penanganan pandemi COVID-19. Mencuci masker kain tuh gampang kok. Gak perlu pakai air terlalu panas. Cukup air bersih bersuhu sekitar 40 derajat Celcius. Lanjut kucek perlahan dengan rendaman air deterjen. Jangan pakai pemutih ya. Terus bilas sampai bersih. Jemur masker kain sampai kering. Usahakan langsung di bawah terik sinar matahari. Selain lebih kering sempurna, sinar matahari dapat membunuh sisa-sisa mikroorganisme jahat yang mungkin masih menempel pada masker kain. Habis itu, setrika perlahan dengan tingkat medium. Jangan terlalu panas. Sip deh, masker kainnya siap buat dipakai lagi. Tapi ingat ya, dianjurkan hanya sampai 10 kali pencucian saja. Karena semakin sering dicuci, lapisan anti air dan anti mikrobanya lama-lama bisa luntur. Masker kain juga cuma boleh dipakai maksimal hanya 4 jam saja. Kalau sudah dipakai 4 jam, harus segera diganti dengan masker baru yang bersih. Halo, Sepada, Prop. Wow, Pok Ipe pasti mau nanya mesin jahitnya ya. Ini dia, udah beres Pok. Sekalian Profesor bikin mesin jahitnya jadi makin canggih. Canggih gimana, Prof? Cukup pakai perintah suara, otomatis jadi bisa menjahit sendiri, Nyil. Ih, beneran Prop, asik. Mesin jahit, mulai. Jalanin. Jahit. Beneran, dia jahit sendiri. Itu bajunya. Lah, kok malah jadi begini sih? Mesin jahit berhenti. Duh, kok malah jadi gini sih? Yuk, kita kemon. Teman-teman, menjaga kesehatan sistem pernapasan kita tuh penting banget loh. Beberapa waktu lalu, peneliti menemukan gejala baru COVID-19, namanya happy hypoxia. Happy hypoxia adalah penurunan kadar oksigen dalam darah tanpa gejala sakit sebelumnya. Akibatnya bisa sangat fatal tuh. Organ tubuh bisa berhenti bekerja karena tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup. Ih, serem banget ya.
Meski tanpa gejala, kadar oksigen dalam darah bisa kok dipantau menggunakan alat bernama oximeter ini. Cara makainya juga gampang. Tuh, tinggal dijepit saja di jari. Nanti keluar deh hasilnya. Kadar oksigen normalnya berada di kisaran 75 sampai 100 mm merkuri atau mmHg. Selain pakai oximeter, Unyil juga punya nih smartwatch yang bisa mendeteksi kadar oksigen. Wah, canggih ya. Ya, namanya juga smartwatch alias jam pintar. Bahkan jika dibandingkan dengan oximeter, smartwatch ini bisa lebih cepat memberikan data kadar oksigen kita. Hasilnya nggak jauh beda dengan oximeter. Meskipun dapat mendeteksi kadar oksigen, hasil yang ditunjukkan smartwatch ini hanya boleh digunakan sebagai deteksi awal saja ya. Nggak boleh digunakan untuk diagnosa medis. 1, 2, 3, 4. Ayo, semangat olahraganya. Nggak usah takut lupa gerakan senamnya ya. Jam pintar ini bisa menampilkan gerakan-gerakan fitness secara 3D loh. Keren kan? Wah, jadi kayak punya pelatih pribadi nih. Bahkan gerakannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya mau olahraga di sela-sela kerja, tinggal kita pilih saja mode fitness dalam ruangan. Langsung deh kita ikuti. Jam yang punya bobot 34 gram ini punya pilihan mode olahraga lain. Mulai dari lari sampai berenang. Wah, canggih banget ya. Selain bisa mengukur kadar oksigen, jam ini juga bisa mengukur denyut jantung dan jumlah kalori yang terbakar setelah kita berolahraga loh. Jadi kita bisa ngukur deh secara detail hasil olahraga kita. Tapi cara kerjanya gimana ya? Jam pintar ini dilengkapi dengan sensor di bagian belakang jam. Ada berbagai sensor, mulai dari sensor cahaya hingga sensor gerak. Sensor cahaya inilah yang mendeteksi aliran darah kita. Hasilnya kemudian diolah menjadi beragam data, seperti detak jantung dan kadar oksigen. Sedangkan teknologi GPS pada jam ini digunakan untuk menghitung jumlah langkah dan jarak tempuh kita ketika berolahraga. Keren banget kan? Gak cuma pas berolahraga, jam ini juga bisa mengukur kualitas tidur kita loh. Sensor gerak pada jam ini bisa mendeteksi gerakan ketika kita tidur, untuk kemudian menilai berapa lama tertidur lelap. Mantap! Nah, buat yang suka lupa naruh handphone, jam ini punya fitur buat menemukan handphone kita loh. Begitu terhubung, kita bisa melakukan panggilan ke handphone kita. I'm here. Tuh, keren kan? Oh iya, jangan lupa di-charge setelah digunakan ya. Nggak lama kok. Pengisian daya selama 5 menit sudah bisa dipakai buat seharian. Kalau terisi penuh bisa buat 1 minggu. Wah, jadi semangat nih olahraganya. Gak cuma jadi sehat, tapi bisa buat gaya juga. Dasar Po Ipe. Kalau minta tolong suka nggak kira-kira ya, Den? Iya nih Pak, Unyil juga nggak tahu kalau ayamnya segede dinosaurus gini. Tahu gini kan tadi Pak Oga pakai gerobak ya. Makanya itu. Oga kesel banget, Den. Kesel sih kesel Pak Oga, tapi jangan ngebut dong. Biarin aja, Den, biar cepet sampai. Aduh, pelan-pelan Pak Oga, pelan-pelan. Emang kenapa sih, Den? Ya, Waduh. aduh. Ada yang pernah dengar dengan ayam probiotik? Yap, berbeda dengan ayam potong biasa. Ayam probiotik diternak secara alami tanpa menggunakan zat kimia apapun. Mulai dari penetasan telur, perawatan hingga ayam siap potong. Karena hal inilah, ayam probiotik memiliki kandungan lemak yang lebih rendah dibanding ayam biasa. Secara fisik, daging ayam probiotik dan ayam biasa juga kelihatan kok bedanya. Pertama, warna ayam probiotik lebih cerah daripada ayam biasa. Lalu bisa dilihat juga kalau daging ayam biasa memiliki lapisan lemak yang lebih banyak. Terus, daging ayam probiotik lebih kenyal ketika disentuh. Sedangkan untuk aromanya, ayam biasa memiliki aroma yang lebih amis ketimbang ayam probiotik.
Dalam satu hari, pabrik yang berlokasi di Bandung ini bisa memproduksi 1000 ekor ayam loh. Sebelum ke proses selanjutnya, ayam-ayam yang masih beku ini didiamkan selama 1 malam untuk dilumerkan. Nah, setelah lumer, daging ayam kemudian dicuci untuk membersihkan sisa-sisa bunga es dan kotoran yang masih menempel. Wah, ayamnya mandi nih. Biar tetap segar, mandiinnya pakai air dingin juga ya. Selanjutnya daging ayam akan kita banting-banting. Bukan dibanting kayak orang berantem ya, tapi dimemarkan dengan alat ini nih. Tujuannya agar pori-pori daging terbuka sehingga bumbunya bisa meresap masuk ke dalam daging. Oke deh, sekarang kita masukkan nih bumbu-bumbunya. Aduk terus sampai semua merata. Setelah itu kita vakum deh biar bumbunya semakin menyatu dengan daging. Habis dibumbui, ayamnya kita gantung deh di rak ini. Kenapa digantung? Karena kalau diletakkan di tray atau nampan, kematangan dan warna ayam jadi nggak merata. Pasti nggak mau kan kalau makan ayam asap matangnya belang-belang gitu. Nah, ini dia kayu yang dipakai bahan bakar pengasapannya. Kayunya langsung didatangkan dari Jerman loh. Untuk jenisnya sendiri menggunakan kayu oak dan maple. Dua jenis kayu ini memang sering dipakai membuat daging asap. Soalnya meski asapnya banyak, sisa pembakarannya lebih sedikit. Terus kayu-kayu ini juga memberikan cita rasa yang lebih enak terhadap daging asap. Prosesnya sendiri makan waktu sekitar 2 jam dengan suhu hingga 76 derajat Celcius. Oh iya, pemanasannya juga dibikin bertahap loh, biar ayamnya tidak kering dan gosong. Selesai diasap, ayam gak langsung di-packing, tapi harus didinginkan dulu agar aroma ayam tidak berubah. Produk yang mulai dipasarkan sejak tahun 2018 ini bisa bertahan selama 1 tahun dalam kondisi beku. Memasak daging dengan cara diasap seperti ini memang sudah dilakukan sejak zaman dulu loh, sebagai cara untuk mengawetkan makanan. Setelah di-packing, ayam akan dibekukan hingga suhu 18 derajat Celcius, sebelum kemudian dipasarkan ke seluruh Indonesia. Selayaknya makanan siap saji, penyajian daging asap frozen ini praktis kok. Tinggal dipanaskan selama 18 menit sebelum disantap. Apalagi ayamnya kan sudah dibumbui, bisa langsung dikonsumsi deh. Tapi bukan berarti nggak bisa dikreasikan ya. Seperti yang mau Unyil buat sekarang ini, ayam asap isi ayam. Loh, gimana maksudnya tuh? Yuk, langsung aja deh, kita mulai. Pertama, kita tumis dulu bawang putih, bawang merah, dan bawang bombaynya. Jangan lupa masukkan wortel juga ya. Sambil menunggu layu, kita siapkan daging ayam cincang. Lalu campur dengan 1 butir telur. Terus kita marinasi deh dengan beragam bumbu herbal. Ada basil, thyme, oregano, dan bubuk cabai. Terakhir kita campurkan dengan tumisan bawang dan wortel tadi. Terus diaduk deh sampai merata. Nah, isiannya sudah siap nih. Tinggal kita masukkan ke ayam asapnya. Oh iya, sebelumnya kita masukkan dulu keju mozzarellanya biar rasanya makin gurih. Setelah itu baru deh kita masukkan isian daging ayam cincang tadi. Sekarang kita oven selama 20 menit dengan suhu 200 derajat Celcius. Tada! Ayam asap isi ayam keju mozzarellanya sudah siap nih. Aduh, ngiler banget deh Unyil. Langsung serbu. Selain bebas dari paparan zat kimia, ayam probiotik juga memiliki kadar lemak yang rendah daripada daging ayam biasa. Jadi bisa membantu kita dalam mengatur kadar kolesterol. Gak cuma itu aja, hidangan ini juga bagus untuk meningkatkan fungsi pencernaan dan kekebalan tubuh kita loh. Wah, mantap! Yuk kita kemon. Beraktivitas memang penting untuk menjaga kesehatan. Tapi perlu ingat protokol kesehatan ya. Seperti selalu menjaga jarak, menjaga kebersihan dengan selalu mencuci tangan memakai sabun. Dan yang paling penting, jaga kesehatan dengan asupan bergizi. Oke, sampai jumpa di tayangan Si Unyil besok ya. Dadah! Si Unyil.